آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا جواد يا الله يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Ibrahim An-Nakhai berkata, innama halaka man halaka qablakum bisalasi khisalin. Sesungguhnya yang banyak mencelakakan atau merusak orang-orang sebelum kamu atau umat-umat yang terdahulu itu disebabkan karena 3 faktor. Bisalasi khisalin, rusakipun tiang-tiang riyin zaman dahulu, hancurnya mereka karena 3 faktor. Yang pertama bifudulil kalami, karena terlalu banyak kalam atau berbicara yang tidak bermanfaat bagi agama. Cara bahasa wong Jawa kakean omong, tong kosong nyaring bunyinya. Kakean ngomong boten isine, tidak memberikan nilai-nilai manfaat. Bahkan ketika ia berbicara agama dijadikan sebagai alat, sarana, media untuk meraup dunia. Masya Allah, ini cara dipuntingali, cara sak mangkin wong kakean ngomong, pinter-pinteran ngomong, pinter-pinteran dalil, pinter-pinteran berargumen. Masya Allah, luar biasa. Tapi praktek di lapangan nol. Inilah kemudian yang menjadikan masyarakat dalam kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak pernah menemukan titik kemanfaatan, kemaslahatan yang benar-benar dirasakan untuk kita, untuk keluarga, masyarakat, dan bahkan bangsa kita. Karena banyaknya omong, sedikit bekerja atau berbuat. Maka orang-orang yang bijak itu mboten kakean ngomongnya didik tapi amale akeh. Sedikit berbicara, banyak berbuat. Inilah yang paling penting. Dari guyonane kanca-kanca cak kakean ngomong entok cak. Ngoten niku memang benar sesungguhnya. Ya. Oleh karenanya saudara yang dirahmati oleh Allah, penting kiranya kita untuk menjaga perkataan-perkataan itu sehingga kita kemudian akhirnya yang muncul dan keluar dari lisan kita adalah mutiara. Mutiara yang menyenangkan, mutiara yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ini kita akan menjadi selamat. Yang pertama. Lalu yang kedua, wafuduli ta'am, rusaknya, hancurnya
orang-orang sebelum kamu adalah karena terlalu banyak mementingkan urusan perut. Bahasa Jawa ini kakean mangan, terlalu banyak mementingkan kepentingan perut daripada kemaslahatan untuk kehidupan yang jauh lebih penting, memberikan nilai-nilai manfaat, nilai kebaikan pada yang lain, pada agama. Inilah kemudian karena yang dipikirkan dalam otaknya hanya perut dan perut, ya hancur dia. Untuk itu para jamaah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kalau ini corong biyen niku nek kepingin sukses, nek kepingin berhasil niku poso, banyak puasa, menahan lapar, tidak terlalu banyak makan, sehingga hati kita tidak menjadi gelap, mboten dadi wong sing rakus. Itu salah satu penyakit. Di samping penyakit jasmania, kita terlalu banyak makan yang kemudian akhirnya kita berat secara jasmania, berat dalam melakukan aktivitas olahraga sarasen, pikirannya mengutuk, pun juga berat kita di dalam melakukan ibadah. Maka baik sekali dalam Islam itu ada sebuah pelajaran puasa, as-shaum sumu tasihhu, berpuasalah kalian semua maka kamu akan sehat. Ini sebuah pelajaran yang penting. Pilih wong-wong biyen niku murui nek kepingin sukses, ingin cita-citanya tercapai, ingin menjadi orang yang besar di mata Allah, pun boleh juga bisa di mata manusia, jadi presiden, jadi gubernur. Niku nggih karena memang tirakat nggih poso. Dia banyak sekali dalam melakukan hal-hal yang bisa menurunkan tensi pikiran-pikiran keduniawiaan atau semata-mata hanya untuk mengenyangkan perut dirinya. Na'udzubillah. Ini akan terjadi sebuah kerusakan, kehancuran, karena pikirannya hanya makan dan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, wa fudulil manami, dan terlalu banyak tidur. Nah ini penyakit besar bahaya. Turatu. Tidurlah kalau memang terasa ngantuk, maka bangunlah. Jangan terlalu banyak tidur agar kamu tetap dalam keadaan kondisi prima, sehat. Ngoten. Tirakat yang memang betul-betul berat, wong biyen niku nggih kata kuncinya wani luwe, wani melek. Ini kumpul. Pokoknya kuat luwe, kuat melek, insya Allah yakin bismillah akan menjadi manusia yang sukses. Tidak akan berada dalam kehancuran. Bila berjamaah, berrawuh, monggo semangat bangkit. Sebuah peringatan
apa yang disampaikan oleh beliau Ibrahim An-Nakhai iki untuk kita semua agar kula jenengan iki menjaga satu, jangan sampai terlalu banyak ngomong, cokakan ngomong, sebab terlalu banyak bicara akan menghancurkan kita. Lebih-lebih pembicaraan yang tidak bermanfaat, bicara-bicara yang banyak menimbulkan permusuhan, menimbulkan percekcokan, menimbulkan hal-hal yang membuat masyarakat semakin tidak tenang, atau biasa disebut dengan informasi berita yang hoax. Ini karena tidaknya kontrol, lemahnya kontrol kita kepada lisan kita. Oleh karenanya baginda Rasul mendakwakan salamatul insan fi khifdil lisan, selamatnya manusia karena pandainya ia menjaga manusia. Bicaralah secukupnya, bicaralah ketika ada manfaatnya, bicaralah ketika dibutuhkan, bicaralah ketika yang keluar itu adalah emas permata dari lisan kita. Allahumma amin. Itu yang pertama, jaga lisan, jangan terlalu banyak bicara. Yang kedua, jaga jangan terlalu banyak makan. Makanlah ketika terasa lapar dan berhentilah sebelum kekenyangan. Tidurlah ketika memang terasa ngantuk dan membutuhkan, dan bangunlah sekiranya dianggap cukup. Itu pesan yang amat sangat berharga untuk kita semua agar kula jenengan sami menjadi manusia-manusia yang sukses di masa-masa yang akan datang. Kunci sukses yang paling pokok adalah orang-orang mereka yang sungguh-sungguh dalam tirakat, cara bahasa Jawa ini tarkul mustahil, meninggalkan hal-hal yang tidak punya nilai-nilai manfaat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini yang dapat kita sampaikan penting untuk kita semua sebagai bahan renungan, pun juga untuk kita jadikan sebagai perubahan sikap kita di dalam beraktivitas dalam kehidupan ini, sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang sukses. Utamanya kita sebagai seorang imam kudu nirakati awake dhewe, nirakati keluargae, istri, luwe-luwe, anak-anak lan putune. Kudu wonten tirakat lan riyadhaipun. Insyaallah yang tumbuh di belakang kita nanti adalah sebuah generasi anak-anak yang menjadi permata hati kita, keluarga yang tetap dalam naungan perlindungan Allah, mereka yang merasakan kebahagiaan karena doa-doa kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita jalankan untuk mereka semua. Allahumma amin. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.